Mendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sebagai penutup kebersamaan kita di Religi Pagi, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan mengangkat topik berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan disampaikan Ustadz Eko Nani. Pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami pagi ini. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, la hamda wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur itu menjadi hamba yang senantiasa ingat dari mana kenikmatan itu dan kemana nikmat itu yang seharusnya kita gunakan. Tentu dalam hal ini kita menginginkan bahwa setiap kenikmatan yang ada dalam diri kita itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Bahkan kita merasakan sendiri ketika kita berada di zaman ini berkaitan dengan upaya kita mencari nafkah itu tidaklah mudah, penuh dengan tantangan, ada persaingan di dalamnya. Maka ketika seseorang tidak memiliki bekal yang cukup dalam mengarungi kehidupan yang ada saat ini, maka niscaya dia akan tersisih dari segala persaingan yang ada. Pertarungan untuk mencapai sesuatu memang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita. Bahkan karena kita itu memang diciptakan sebagai khalifah, ya, sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai penguasa di muka bumi, maka ada upaya kita agar bisa memenuhi segala tindak tanduk dan kebutuhan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian para malaikat itu ketika mendapatkan informasi itu bertanya, ya Allah, kenapa engkau hendak menjadikan seseorang yang di dalamnya itu akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Padahal kami itu senantiasa bertasbih dengan memujimu serta mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah memberikan jawaban, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenan dengan ini ada sekelompok sahabat Nabi yang kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka kemudian mereka, para malaikat, bertanya, ya Allah, bagaimana dengan sifat-sifat khalifah yang hendak engkau ciptakan itu? Maka Allah menjawab, khalifah itu akan nanti punya keturunan, kemudian keturunannya itu akan membuat, diantaranya akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka punya sifat saling mendengki dan menumpahkan darah. Kedengkian ini kemudian merupakan sifat yang muncul karena memang kehidupan manusia itu diwarnai oleh
persaingan-persaingan, dan memang proses atau upaya yang memicu dari persaingan itu adalah di mana memang bagian daripada kehidupan itu sendiri. Hanya saja kemudian tidak seharusnya persaingan-persaingan yang ada itu membuat kita saling bermusuhan, apalagi permusuhan itu disebabkan hanya karena dengki atau hasad atau iri terhadap perkara yang dimiliki oleh orang lain. Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswah wa qudwah hasanah, ya, sebagai suri tauladan yang baik, yang segala perilakunya, tindak tanduknya menjadi sampel contoh bagi kehidupan kita, jauh-jauh hari sudah memberikan satu peringatan kepada kita agar kita menghindari sifat-sifat yang buruk yang itu tidak memiliki manfaat dalam kehidupan kita, apalagi kaitannya dengan kehidupan kita di dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahan. Di antara sifat buruk itu adalah dengki. Dengki ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, iyyakum wal kibr, takutlah kamu kepada kesombongan. Fa inna iblisa hamalahul kibru ala alla yasjuda li Adam. Karena sesungguhnya iblis itu dengan kesombongan yang dimilikinya, dia enggan untuk sujud di sini dalam arti menghormati Adam. Wa iyyakum wal hirsa, dan takutlah kamu kepada kerakusan. Fa inna Adam hamalal hirsu ala an akala minas syajarah. Karena sesungguhnya Adam itu dengan sifat rakusnya itu mendorong dia untuk memakan buah atau pohon yang dilarang oleh Allah, ya. Wa iyyakum wal hasad, dan takutlah kamu terhadap hasad atau kedengkian. Fa inna bani Adam qatal huduma sahibah, karena sebab dengki inilah kemudian anak cucu Adam itu atau keturunan Adam itu bisa atau membuat dia rela menumpahkan darah saudaranya. Fahunna, karena fahunna, maka semua ini, yaitu mulai dari sombong, rakus dan dengki itu aslun kulli khati'ah, adalah asal atau sumber daripada kejelekan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam ayat yang lain Allah memberikan satu petunjuk kepada kita berkaitan dengan persaingan-persaingan itu harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang ada, atau dalam istilah agama itu disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud adalah nilai-nilai yang di dalamnya itu terkandung nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas, nilai-nilai sportivitas, yang itu semua diharapkan akan menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala manakala kemudian seseorang melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Oleh karena itulah dalam hal ini ketika manusia hidup dengan segala persaingannya, maka yang dianjurkan itu adalah persaingan dalam hal memperbanyak, sama-sama kita untuk memperbanyak nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Allah menghendaki, bisa saja Allah itu jadikan kita satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah hendak menguji kamu di antaranya terkait dengan pemberiannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah kembalimu. Ilallahi marji'ukum jami'a, maka kepada Allah lah kembalimu semuanya. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, kemudian Allah akan memberitahukan kamu terkait dengan apa yang kamu perselisihkan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menjadi gambaran bagi kita
bahwa sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu konteksnya adalah nilai-nilai kebaikan, bukan dalam hal nilai-nilai kejahatan, kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadikan kita mampu mencapai kebaikan-kebaikan itu atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Dan kemudian kalau kita sudah tahu, maka kita bisa sudah memilih. Kalau kebaikan kita kerjakan, kalau keburukan kita tinggalkan. Nah, untuk mengetahui perkara itu, kita harus punya yang namanya ilmu. Nah, ilmu inilah yang nanti akan membawa kita satu panduan hidup bahwa kita itu mampu untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkannya. Maka ini penting terkait dengan halal dan haram daripada sesuatu dengan disertai oleh ilmu. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu para ulama kemudian merumuskan sebelum seorang muslim itu melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, maka hendaknya dia harus tahu terkait dengan hukumnya, sehingga ketika dia melaksanakan sesuatu atau dia meninggalkan sesuatu itu memang dikarenakan dia mengetahui betul terkait dengan hukum-hukumnya. Karena banyak sekali sesuatu yang mungkin dianggap baik oleh seseorang itu bukan karena kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya, tapi memang karena ketidaktahuannya tentang kebaikan itu, sehingga kadang dia terjerumus ke dalam kemaksiatan atau terjerumus ke dalam lubang dosa karena anggapan baiknya, bukan karena kebaikan yang sebenarnya. Untuk itu perlulah kita mempunyai banyak pengetahuan atau ilmu sebelum kita melaksanakan atau mengerjakan sesuatu, agar sesuatu yang kita kerjakan itu adalah benar sesuai dengan petunjuk Allah, sehingga kemudian sesuatu itu menjadi kebaikan dalam kehidupan kita sekalian. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perintah Allah dalam hal kebaikan dengan ilmu tentunya, karena memang di antara kebaikan-kebaikan yang ada itu di dalamnya juga ada anjuran dan larangan. Kalau anjuran itu maka kita mengupayakan mengerjakannya, tapi kalau larangan maka kita meninggalkannya. Maka kebaikan, mempelajari kebaikan itu sama pentingnya dengan mengetahui keburukan. Tapi bukan berarti keburukan yang kita ketahui itu untuk kita kerjakan, tapi agar kita bisa menghindari keburukan-keburukan yang ada, sehingga kita terhindar darinya dan mendapatkan kebaikan karena menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hal pekerjaan yang kita kerjakan atau sesuatu aktivitas yang kita kerjakan, Allah juga memerintahkan kepada kita agar kita mampu menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali berdasarkan berlaku di dalamnya sifat atau saling suka atau saling rela di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya manakala kemudian kita seorang muslim itu mempunyai ilmu sebelum kita beramal, agar kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah, karena memang didasari oleh ilmu yang kita ketahui atau kita miliki. Jadi beramal yang baik itu atau beramal yang benar itu pasti di dalamnya ada background
atau dilandasi dengan ilmu-ilmu yang baik tentunya. Nah, kita bagaimana caranya mendapatkan ilmu itu? Di antaranya kita mencari thalabil ilmi ya, untuk ilmu itu sendiri dimanapun dan kapanpun, termasuk diantaranya kita bisa mendapatkan rujukan dari orang-orang yang memang mempunyai kapasitas keilmuan tentunya, ahli di bidangnya, dan dia bisa menunjukin kita kepada kebaikan yang hakiki. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Sufyan Ats-Tsauri, seorang mujtahid dan seorang sufi kenamaan pada zamannya, beliau pernah mengatakan, man arada dunya wal akhirah fa alaihi bi talabil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maksudnya kebaikannya, maka hendaknya dia berupaya untuk mencari ilmu. Nah, ternyata ilmu ini menjadi kunci bagi segala aktivitas kehidupan kita, termasuk perkara-perkara dalam diri kita terkait dengan persaingan-persaingan kebaikan. Itu pun harus dilandasi atau didasari dengan ilmu yang benar, sehingga kita bisa memilah dan memilih ketika melakukan tindakan kebaikan itu sudah benar-benar baik, bukan justru kita menganggapnya baik tapi bertentangan dengan keilmuan atau sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keuntungan dunia tidak ada artinya jika keuntungan itu tidak diperoleh dengan cara-cara yang benar. Termasuk diantaranya adalah kebahagiaan akhirat tidak akan kita capai dengan amal yang tidak dilandasi dengan ilmu. Maka mempunyai pengetahuan terkait dunia dan akhirat itu menjadi penting bagi kehidupan kita dan tidak boleh kita tinggalkan sebagai seorang muslim. Itulah kenapa Nabi dalam sabdanya menjadikan kita ya thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Jadi ada kewajiban kita untuk senantiasa mencari ilmu agar kemudian setiap tindak tanduk kita itu berdasarkan ilmu, sehingga kalau ilmu itu melandasi kehidupan kita dan kita melaksanakan perbuatan-perbuatan kita itu juga berlandaskan kepada ilmu, sehingga perbuatan kita diharapkan menjadi kebaikan yang sebenarnya atau kebaikan yang hakiki. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin, memberikan petunjuk kepada kehidupan kita agar kita mampu menjadi orang yang bisa terus melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada. Kita berlomba dalam kebaikan, memperbanyak kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi upaya kita untuk mengeliminir keburukan-keburukan yang ada. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, dihindarkan dari segala keburukan perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Wa a'lam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.